Mantap perlahan masyarakat Santoro dan ini K3S 250-128. Saya akan menjelaskan kode yang saya kerjakan untuk mengerjakan proses PTT. Dimana di sini diminta untuk mengembangkan sebuah solusi untuk menunjukkan inventory barang di sebuah gudang penyimpanan, di mana sebuah data barang itu terdiri atas 4 atribut, yaitu ada ID, nama barang, kategori, dan juga stok. Dan inisial datanya ada file, storage, inventory, repository, text, di mana isinya itu adalah laptop, alat elektronik pengawas, dan juga menggunakan kopi, meja telepon Pak Emak. Setiap baris itu akan memiliki satu data barang dengan spasi sebagai separator antara tulis. Pada tulisan pertama, pihak dipilih untuk menambahkan fitur untuk mengenai inisial data. Verify serta program verifikasi. Kemudian, mengajukan suatu data inventory ketika mendengar perintah in, print out. Nanti format output itu isi dari si struktur tadi. Di sini ada dia part 1 nya untuk level 1 nya yang nanti akan kita input. Kemudian teks kedua itu menambahkan fitur untuk menambahkan data barang baru menggunakan perintah init add. Dan sini jenis sampai parameter menggunakan karakter paragraf, kemudian ID untuk kategori otomatis mengikuti urutan sequence berikutnya. Kemudian setiap penambahan barang secara otomatis disimpan kembali ke file repositorinya. Adapun ini langsung kita masukkan. Kemudian pada box ketiga mengupdate stok, dimana sini juga kita disini menambahkan fitur untuk memperbarui stok barang yang menggunakan perintah stok. Untuk menambah stok masukkan lokasi tidak, untuk mengurangi stok masukkan negatif. Ada perusahaan lainnya untuk memverifikasi kondisi awal kita menggunakan perintah untuk restore storage inventory repository text. Kemudian apa yang saya kerjakan bisa diketahui di sini adalah program ini dibuat untuk membaca data inventory dari file, kemudian menyimpan data ke dalam RSA, lalu membaca command dari user dan menyampaikan seluruh data inventory. Dapat di sini legend saudara atau library-nya ada 3, yaitu include file, data dan string data, dimana library file ini berarti test sama input outputnya, dimana library ini digunakan untuk fungsi input dan juga output. Fungsi yang dipakai di file ini seperti printf untuk membaca output ke layar, dan x dan f untuk membaca data dari file. Ada juga fgets untuk membaca editable box, f-open untuk membaca file, close untuk membaca file. Yang kedua ini untuk fungsi umum, contohnya itu menggunakan kayak time. Lalu yang ketiga ada input string data, dimana yang digunakan untuk memanipulasi string. Fungsi misalkan itu biasanya seperti compile untuk menggunakan string, kemudian copy menggunakan string, top it untuk menggunakan string, kemudian untuk mencari proses karakter. Adapun sini ada bagian command. Command ini digunakan untuk melakukan tujuan program ini, membuat identitas saat membaca, walaupun mudah pembaca untuk memahami kodenya.
Nah, kita masuk ke bagian struknya. Dimana di sini ada 4. Di sini kita menggunakan type dot, dimana ini digunakan untuk membuat alias nama tipe datanya. Tanpa ini soal item barang dan dengan ini jadi sudah mulai tulis. Kemudian source ini digunakan untuk menggabungkan beberapa data berbeda menjadi sebuah satu kesatuan. Nah, karena satu barang itu punya ID, punya nama barang, punya kategori dan juga stok. Nah, karena ini semua disatukan dalam satu. Nah, kemudian di sini kita integer ID, di mana integernya adalah tipe datanya. Karena ID ini berupa angka, maka digunakan si integer. Kemudian chat nama barang. Nah, chat ini kita gunakan untuk karakter karena nama barang ini berupa teks atau string. Nah, sama juga kayak tapi sini kan kita ada 150 di sini ada order 40 aku ini kayak order karakter maksimal 150. Nah, sebelum saya lagi chart kategori, dimana kategori ini kita menggunakan chart dan juga memiliki order 150. Kemudian di sini ada integer stock, digunakan untuk menentukan jumlah stok karena stok ini berupa angka, makanya di integer. Nah, kita lanjut. Di sini ada fungsi ini dengan integernya integer integer ini dan chat. Kemudian di sini dimana ini menjadi fungsi utama sebuah program atau program berjalan dari sini. Nah, kalau argumen kali ini diambil karena kita akan di sini menggunakan argumen command dan argumen vektor ini untuk mengisi argumen command. Nah, di sini kita lanjut ke array bagian array item. Dimana di sini ada item 150. Nah, ini untuk membuat array struct item, dimana item itu adalah nama array dan 150 itu adalah maksimal dan bukan 150 barang. Nah, kemudian sini ada diagram dimana integer sama dengan 0, dimana ini merupakan variabel untuk mengirim jumlah datanya. Nah, kenapa di sini 0? Karena di C itu dimulai dari indeks 0. Nah, kita lanjut di sini kita akan membuka filenya, dimana di sini file ini adalah tipe data file disk. Kemudian ini kita menggunakan ini adalah pointernya untuk digunakan karena file diakses melalui alamat memori. Nah, di sini dia ada file dimana file ini adalah nama variabel pointer filenya. Apapun ini fungsinya fungsi untuk membuka file, Kemudian di sini kita punya ini dimana ini itu folder sekarang. Kemudian storage-nya ini adalah folder storage. Ini dibuka ada folder storage-nya, dimana inventory repository text ini adalah nama filenya. Nah, di sini kemudian kita ada juga string r, dimana artinya ini file hanya dibaca saja atau read. Nah, kita lanjut ke bagian y, dimana y ini membaca file. Y ini adalah kondisi atau loop selama kondisinya benar. Dan sini ada XML dimana ini akan membaca data dari filenya. Di sini kita ada buat %d, %s, dimana %d ini adalah membaca integer atau desimal dan s ini adalah membaca string. Nah, kita lanjut di bawahnya di sini. Ini ada lambang dan items kode. Nah, di dan items terus dan kurung ini terus itu ada count ID, dimana items ini adalah nama array struct-nya.
Kemudian count ini mengakses underscore count, misalnya teks teksnya itu count sama dengan 0. Nah artinya itu teksnya itu items 0 gitu. Kemudian lanjut kita lihat ID ini mengakses atribusi ID. Nah kenapa sih kita pakai ini? Karena ini artinya alamat memori, karena extend itu membutuhkan alamat variabel. Jadi keseluruhannya itu ini yang kuning ini artinya itu alamat memori atribut ID pada data alamat atribut ID pada data item ke count. Nah kita lanjut item count nama barang, dimana ini sudah berupa alamat, dimana nama barang ini dia akan mengakses atribut nama barang. Nah kenapa di sini kita nggak pakai lambang ini? Karena array string otomatis menjadi alamat memori, jadi kita tidak perlu menggunakannya lagi. Kemudian yang ketiga itu ini kategori, sama juga dengan items ini adalah abstrak dan count itu adalah indeks arraynya, dan kategorinya adalah mengakses atribut dari si kategorinya. Nah ini juga sama, tidak menggunakan lambang ini karena dia string, jadi otomatis menjadi pointer. Nah kemudian di sini yang terakhir ini kita lihat ini menggunakan tanda ini karena itu mengambil alamat memori, dimana items ini adalah restock dan data total stok, dan dimana stok ini mengakses atribut dari stok, mengakses atribut stok. Jadi keseluruhan itu alamat memori atribut stok pada item ke count. Nah di sini kita bisa lihat penjelasan yang lengkap, artinya itu end of file, artinya akhir dari filenya. Nah sekarang saya lanjut akan membaca selama belum mencapai akhir file. Kemudian kita lanjut ke sini close file, dimana ini alamat untuk file setelah selesai digunakan. Nah kenapa penting? Supaya file itu tidak terkunci atau memorinya itu nggak bocor dan resource-nya itu terpakai terus. Kemudian kita bisa lihat di sini ada comment chat conversation, dimana ini membuat array karakter untuk menyimpan si ini. Nah di sini ada while 1, dimana loop akan terus berjalan karena kondisi itu selalu benar. Nah cara berhentinya ini dia menggunakan si break kalau berhenti. Nah kita lihat di sini ada fbits stadium, dimana fbits ini membaca input dari keyboard. Nah kemudian kita masuk ke parameternya ke comment, dan untuk menyimpan inputnya, dan seperti ini merupakan ukuran maksimum dari inputan. Kemudian string ini adalah input berasal dari keyboard. Nah lanjut kita di bawahnya ini barusan ini dimana comment string ini comment strip n dengan nol, dimana ini adalah mencari posisi karakter new line. Nah kalau ada ya sama dengan nol ini untuk mengubah new line itu menjadi null terminator. Kenapa perlu? Karena fbits itu menyimpan enter. Nah kalau nggak dihapus maka komponen itu gagal. Nah kita lanjut ke komponen comment ini base, dimana ini akan membandingkan dua string. Nah kenapa kita di sini nggak pakai ini? Karena string itu tidak bisa dibandingkan langsung, jadi hasilnya itu 0 sama, lebih kecil dari lebih kecil, lebih besarnya lebih besar. Nah kemudian disini kita lanjut ke break, dengan ini itu akan menghentikan si looping ini. Nah kita lanjut ke sini ke print nya, sini ada if print out. Ini jika comment sama dengan input maka data akan ditampilkan. Dan sini ada for i sama dengan 0, dimana integer i sama dengan 0 ini
aktif itu dimulai dari indeks nol. Nah di sini ada DI lebih kecil dari kawan, dimana hasilnya dimana looping selama I sama si I masih lebih kecil dari jumlah datanya. Terus ini ada I plus plus, nah ini ada increment atau menambah I sebanyak 1. Nah kemudian sini dia print F percentage nilai, dimana ini adalah integer, string integer. Kemudian ini adalah pindah garis. Nah ataupun pindah numbers ini item kalau ID ini untuk mengambil ID si barang, mengambil ID barang. Nah kalau item nama barang ini untuk mengambil nama barang. Kemudian yang kategori ini untuk mengambil kategori, dan stok untuk mengambil stoknya. Adapun customer selection dari F0101 kesulitan memahami perintah pertama single C dan lambang seperti bintang. Kemudian cara perintah tertentu dengan alamat menurut. Nah kemudian di sini saya sesuaikan melalui administrasi dan array bersamaan, karena harus memahami yang merupakan array yang atribut dalam suatu barisnya juga. Kemudian di sini juga dalam program dan validasi ini mengenai apakah file berhasil dibuka, tetapi pada kecelakaan ini tak bisa dirang karena masih ada masalah. Kita lanjut di yang kedua. Yang kedua ini hampir sama dengan F0101, tetapi di sini kita ada menggunakan di sini, dan saya ada menambahkannya yang ASI. Kemudian kita lanjut ke fitur korangan di F01 ini kita masukkan ke 2, tetapi di sini kita diminta ini untuk menambahi ini. Nah jadi ada sampai sini tadi saya jelaskan, tapi sini ada saya tambahin as if, dimana as if sampai comment if ini tujuannya untuk mengecek apakah comment adalah if. Nah kesalahan yang terjadi ini comment aslinya itu dimana contohnya ini tidak pernah sama karena comment yang memiliki tambahan ternyata. Kemudian di sini chart token, dimana chart ini pointer yang digunakan menunjukkan hasil dari stok. Kemudian di sini kita bisa melihat yang saya buat token dengan hasil stok komen di mana ini untuk memotong string merupakan separator. Lalu ini semuanya kita gunakan karena tadi diminta bisa di sini. Ada ini bahwa pemeriksaan terkait menggunakan karakter sama solgar. Itu tanda karakter dia. Kenapa di sini ada nil? Artinya lanjut memotong string sebelumnya, karena stoknya itu sudah tahu string sebelumnya hanya nol. Nah kemudian
sini kita bisa lihat item con ID sama dengan converse 1. Nah, ini akan membuat ID otomatis. Kenapa sini kita buat converse 1? Karena indeks itu mulai dari 0 tetapi ID mulai dari 1. Nah, sini kita kasih lagi item nama barang, dengan ini akan menyalin string token ke nama barang. Kemudian lanjut lagi di sini lookup item kategori token, mana ini akan menyalin kategori custom. Nah, di sini dia ada atomi. Kenapa ada yang ada asli yang pojok. Nah, dimana token ini akan berisi string angka. Nah, kalau dua teman kemudian saya kembali tapi juga belum bisa dilihat karena pembesaran itu di sini kesulitan untuk memproses string karena mengkolom dipisah dengan tanda tanda. Terus karena komen itu di sini lagi saya katakan kode ini di sini kita nggak ada buat dia yang count plus akibatnya jumlah data itu nggak bertambah. Lalu di sini belum bisa kembali ke file, padahal soalnya itu meminta update repository. Lalu tidak ada validasi token lain. Jadi jika untuk salah nanti menyebabkan error. Nah, kemudian pada teks ketiga ini kronologinya sama juga seperti F0103 karena ini tidak ada yang dikerjakan atau bisa langsung menyalin tugas dari F0102 ke F0103. Tapi untuk kesulitan dari sini baik itu kesulitan dalam memahami seperti startup itu karena memiliki modifikasi string asli. Lalu kesulitan dalam memahami structure juga ada sekaligus dimana selanjutnya itu ada kesulitan update data berdasarkan ID-nya karena kita harus mencari data tersebut dalam atau dari si array-nya. Lalu ada ban yang bisa kerjakan juga ada area seperti itu karena ada itu ini stoknya itu harusnya di sini di F0103 tapi ini ada. Lalu dia nggak ada kali plus yang tidak itu karena aturan itu jumlah data itu nggak bertambah. Lalu di sini y dan f itu ini itu dengan memiliki bodoh yang jelas karena nggak melakukannya di kurang. Dan sini juga belum kita save ulang ke file karena soalnya itu meminta mengambil repository. Jadi struktur if else masih salah karena posisi itu kurang itu belum benar. Jadi rotinya ini belum bisa benar ada proses dalam mengerjakannya dan ada prinsip yang saya gunakan juga ada save dan kedua yang kurang lebihnya sama dimana memasukkan file dari storage-nya. Lalu banyak kesalahan misalnya untuk mengapa dapat saya jelaskan penjelasan saya berdasarkan terima kasih.